Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, sahabat hutan dakwah kaum muslimin yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, rezeki kita lancar, segala urusan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kita dijadikan umat Islam yang sukses dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan cuplikan video yang berkaitan dengan debat atau diskusi yang berkaitan dengan nasabah Alawi yang diadakan di Kesultanan Banten, yang mana panitia memberikan fasilitas yang begitu sempurna, yang mana dikomandoi oleh Tubagus Imam. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi tersebut tetap dijadikan umat Islam yang bersatu di negara kita Indonesia ini dan tidak ada perpecahan. Dan pada pertemuan tersebut adalah mendiskusikan nasabah Alawi dan mengoreksi tesis beliau Ki Haji Imaduddin, mencari titik temu dan mengoreksi dan menganalisa, mencermati tesis beliau Ki Haji Imaduddin. Ada beberapa poin yang begitu menarik untuk kita simak bersama, bahwa dari kedua belah pihak, dari pihak pro dan kontra, sangat begitu memanas dan juga ada lelucon juga, ada adegan lucu juga. Dan pada sekarang saya akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh dari Gus Rumail Abbas yang berkaitan dengan tesis beliau Ki Haji Imaduddin, karena sering sekali Ki Haji Imaduddin memaparkan beberapa alasan-alasan dari tesis atau otentisitas tesis tersebut, yang membahas bahwa ingkitok nasabah Alawi, sehingga kurang lebih ada beberapa pertanyaan, 4 atau 3 seperti itu, yang ditanyakan oleh Gus Rumail Abbas kepada perwakilan Ki Haji Imaduddin yang diwakili oleh Ustadz Jazuli dan Tengku Mudakori. Dan pertanyaan tersebut sangat begitu bagus untuk disampaikan, karena sebelum-sebelumnya Gus Rumail Abbas nyantai sambil rokokan. Kita simak bersama, dan untuk walhasilnya cermati sendiri dan nilai sendiri manakah yang lebih ilmiah ataupun mana yang kurang begitu ilmiah dalam perdebatan tersebut. Kita simak bersama. Oke. Saya pengen nanya, apakah syajarah barokah itu benar-benar bisa jadi bayinatun sorikhatun? Kalau bayinatun sorikhatun itu Ubaidillah itu ibnu, bukan orang lain, bukan Ahmad bin Ahmad al-Muhajir. Itu yang pertama. Terus tunjukkan kepada saya 100 saya udah nyempel, dan paling tidak 27-nya itu bermasalah dari segi tempatnya, dari segi bin-binnya. Kiai Imad kan mendasarkan pada mafhum, ketika itu hasr ya hasr. Kenapa pada redaksi yang lain itu ternyata berbeda? Secara waki itu nggak ada. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya itu jengkel ketika ada orang sejarah nggak bisa dipakai untuk mengisbatkan nasab. Saya pakai redaksinya Al-Janasti. Laulat tarikh lajuhilatil ansab wandarusatil ahsab. Kalau tanpa ilmu sejarah, nama fulan bin fulan bin fulan bin fulan itu artinya apa kalau tanpa ilmu sejarah? Saya dengar berkali-kali Kiai Imad ngomong as-suluk tidak bisa dipakai untuk mengisbat nasab. Apa dalilnya? Dia sendiri ngomong kalau tidak ada ilmu sejarah, nama-nama itu tidak ada artinya. Itu. Terus yang terakhir, bagaimana
bisa memastikan bahwa nasab itu mungkote dengan asyajarah al-barokah, di manuskrip pertama saya itu punya hipotesa kalau Muhammad bin Umar Ar-Razi itu bukan Fakhruddin Ar-Razi yang Sunni. Kenapa? Di manuskripnya itu kan diijazahkan kepada Ali bin Syarosah, oke? Ya Tengku, itu tahunnya 597, oke? Jika benar itu ditulis oleh Fakhruddin, dia seharusnya membuat kitab itu tahun 606. Jawab itu pertama. Terus yang kedua, jika benar itu 606 seharusnya, karena dia belajar ilmu nasab. Nanti dijawabnya nanti, Said. Kisahnya tenang. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, sebentar, tenang. waktu saya habis nanti. Terus yang kedua, Ali Syarofsah itu lahir di tahun berapa? Gak ada yang tahu. Tapi dalam Lubabul Ansab, dia itu punya saudara namanya Hasan bin Ali bin Syarofsah. Tahu dia itu lahir tahun berapa? 625. Katakanlah Hasan itu adalah adiknya Ali bin Syarofsah. Dalam satu tobakot berarti ada 3 orang. Kita potong 30. Masuk akal atau tidak? Jika tahun 597 dia mengijazahkan Asyajarah al-Barokah yang sebelumnya disebut dengan Bahrul Ansab itu kepada Ali bin Syarofsah. Jikapun benar ada bias hijriah 30 tahun potongannya, maka itu masih tidak masuk akal. Kenapa? Karena ijazah itu harus diberikan kepada Ali bin Syarofsah dalam umur 2 tahun. Kiranya mungkinkah seorang ulama mengijazahkan sebuah kitab kepada bocah yang balik saja belum umur 2 tahun? Mungkin itu 5 pertanyaan saya pengen jawab sekarang karena Kiai Imad itu selalu berkelit tentang hal ini. Perwakilan ini saya anggap representasi dan harus sanggup menjawabnya. Kalau enggak saya bantai sekarang. Masih 2 menit. Nah sekarang saya pengen melanjutkan yang tadi. Nah kitab suluk ini nggak berdiri sendiri. Ternyata ada Tuhfatul Zaman. Nah Tuhfatul Zaman setelah menyebutkan Ahmad bin Abu Bakar, Ahmad al-Wari' bin Abu Bakar, Sahabat hutan dakwah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sanggahan atau iktirad dari Gus Surmel Abbas yang berkaitan dengan tesis Ki Haji Imaduddin yang disampaikan oleh beliau Gus Surmel Abbas kepada perwakilan Ki Haji Imad. Karena dari sekian lamanya perdebatan ini, sehingga beliau dengan kecerdasan beliau Gus Surmel secara penelitian baik dari tesisnya dan juga para pengarang kitab dari ahli sejarah oleh beliau dikupas tuntas sehingga dipertanyakan pada kesempatan itu, dan mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah bentuk kemanfaatan dan juga wawasan bagi kita. Untuk penilaian silahkan nilai sendiri bagaimana ilmiah dan tidaknya, terserah Anda atau menanggapi. Yang penting jangan sampai ada caci maki dan apalagi menjatuhkan harga diri seseorang, karena berdebatan tersebut adalah tiada lain satu untuk menjalin silaturahim, kemudian mencari titik temu, dan perdebatan tersebut melalui referensi kajian kitab-kitab sebagaimana yang dipaparkan oleh kedua belah pihak. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.